Selamat malam Ibu. Baik, perkenalkan saya bernama Veteran Antolin Site dengan NIM 10 20 24 002. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang yang pertama itu teknik pengumpulan data dan populasi sampel, sampel non probability, penggunaan sampel non probability, contoh sampel non probability. Yang kedua itu populasi sampel dan sampling. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data populasi dan sampel ya atau sampel non probability, penggunaan sampel dan non probability, contoh sampel dan non probability. Pengertian sampel non probability, yang dimana pengambilan sampel non probabilitas merupakan teknik sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam sebuah penelitian, populasi dan sampel merupakan dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi yang pertama itu pemilihan luas daerah yang ingin diteliti secara seluruh. B. Membuat pembatas terkait sifat populasi. C. Memilih sumber yang berhubungan dengan populasi. D. Memperhatikan berdasar sampel untuk penelitian. Dan E. Memilih teknik yang tepat. Jenis teknik pengambilan sampel non probability yang pertama itu adalah kuota sampling. Kuota sampling atau penarikan sampel kuota adalah teknik pengambilan sampel non probabilitas di mana peneliti membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok dengan karakteristik tertentu, lalu menentukan jumlah kuota sampel dari masing-masing kelompok tersebut hingga jumlah yang diinginkan tercapai. Kelebihan dan kekurangan kuota sampling yaitu kelebihannya praktis dan efisien, di mana teknik ini memudahkan peneliti karena jumlah sampel adalah ditentukan sejak awal sehingga pengumpulan data bisa dilakukan lebih cepat. Kekurangannya rentan terhadap bias peneliti, yang dimana pemilihan sampel secara subjek dapat menyebabkan ada bias yang memengaruhi hasil penelitian. Yang kedua itu sampling aksidental, yaitu adalah sampel kebetulan. Accidental sampling atau sampel kebetulan adalah teknik pengambilan sampel non probabilitas di mana peneliti memilih responden berdasarkan pertemuan yang tidak direncanakan sebelumnya. Responden yang dipilih adalah orang-orang yang secara kebetulan ditemui, bersedia memberikan informasi dan memiliki relevansi dengan topik penelitian. Kelebihannya cepat dan mudah diterapkan, yaitu proses pengumpulan data dan dapat dilakukan dengan cepat karena peneliti langsung memilih orang yang tersedia dan sesuai di lapangan. Kekurangannya, tingkat keberhasilan tergantung keberuntungan, yang dimana peluang menemukan sampel yang benar-benar sesuai dengan kriteria peneliti sangat kecil. Yang ketiga, purposive sampling. Purposive sampling atau sampel bertujuan, sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan peneliti. Peneliti memilih elemen yang dianggap paling penting, yang dimana representatif atau memiliki karakteristik yang diinginkan. Purposive sampling merupakan sebuah metode sampling non-random sampling di mana periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan purposive sampling bagi para pakar berikut. A. Yang dimana pengertiannya merupakan metode pengumpulan ilustrasi dengan tanpa bersumber pada random, wilayah, ataupun setara, melainkan sumber pada tempatnya pandangan yang berfokus tujuan tertentu. B. Yang dimana pengertiannya pengambilan ilustrasi yang bersumber pada suatu pertimbangan tertentu semacam sifat-sifat populasi maupun identitas yang dikenal tadinya. Yang terakhir, metode guna memastikan ilustrasi riset pertimbangan bertujuan supaya diperoleh lebih representatif. Kelebihannya sampel sesuai dengan tujuan penelitian, di mana peneliti memilih individu yang relevan dan memiliki kompetensi dalam bidang yang diteliti. Mudah dilakukan, yang dimana peneliti tidak perlu melakukan pemilihan acak atau menghitung
proporsi populasi. Efisien dan praktif, yang dimana peneliti bisa langsung mencari informan yang memiliki informasi yang dibutuhkan, menghemat waktu dan sumber daya. Kekurangannya tidak menjamin presentativitas berjumlah sampel, yang dimana sampel yang dipilih bisa menjadi tidak mencerminkan keseluruhan populasi sehingga hasilnya tidak mewakili secara statistik. Tidak tidak sekuat random sampling dalam hal objektivitas, yang dimana karena pemilihan sampel bergantung pada subjektivitas peneliti dan risiko bias, bukan bagian dari metode probabilistik, yang dimana tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel, tidak dapat digunakan untuk generalisasi statistik, yang dimana hasil penelitian tidak bisa digeneralisasi ke seluruh populasi karena sifatnya tidak acak. Yang keempat, saturation sampling. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampling di mana seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel. Metode ini biasanya digunakan ketika jumlah populasi relatif kecil, misalnya kurang dari 30 orang, atau ketika peneliti ingin mengurangi kesalahan generasi sekecil mungkin. Teknik ini sering juga disebut sebagai sensus, karena tidak ada yang dikeluarkan dari populasi. Kelebihannya, tingkat akurasi yang sangat tinggi, karena semua anggota populasi dijadikan sampel, maka data yang diperoleh sangat representatif terhadap populasi tersebut. Kekurangannya, kurang efisien untuk populasi besar, yang dimana jika jumlah populasi banyak, metode ini tidak praktis karena memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya. 5. Snowball sampling. Snowball sampling atau sampling bola